Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fis di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Puri. Nah, hari ini ternyata adalah pembelajaran terakhir untuk tema 7. Tema 7 kita sudah selesai. Ya, hari ini akan kita selesaikan, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan mengaji terlebih dahulu. Semuanya. Berarti hari ini Al-Insyiqaq sampai ayat ke-10 ya. Ayat ke-10 surat Al-Insyiqaq. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Itu tadi ayat ke-10. Sekarang dari awal, dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Itu tadi ayat 1 sampai 10. Besok kita lanjutkan lagi. Sekarang saatnya kita menyelesaikan tema 7 ya. Masih seperti kemarin, hari ini kita juga akan belajar tentang transportasi. Pesawat sudah. Terus Beni ke Manado naik pesawat, Udin ke Cirebon naik kereta. Sekarang apa ini? Kita lihat di halaman 198. Halaman 198 ada bacaan yang judulnya pergi dengan alat transportasi. Ternyata bukan siapa-siapa, bukan Siti, bukan Beni lagi, bukan Udin, bukan Dayu. Pergi dengan alat transportasi, halaman 198, sudah hampir selesai ya. Oke, tak bacakan. Paragraf 1 sudah bisa ya, ini tidak Pak Hafiz tulisi lagi. Pak Hafiz yakin kalian sudah bisa, ini tahu paragraf 1 sampai mana. Ini 1, ini 2, lah ini nanti nyambung 3. Paragraf pertama. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasinya digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi pribadi itu berarti milik sendiri, dipakai sendiri, ya, yang ada di rumahmu. Beda dengan angkutan umum, ya, bis angkutan umum dinaiki banyak orang, itu punya satu orang tapi ditumpangi oleh banyak orang. Nah, kalau pribadi itu biasanya dipakai sendiri, kecuali kalian membonceng tetanggamu, ya, ada yang mau nebeng, ya. Kendaraan pribadi itu berarti milik sendiri. Paragraf kedua, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bis, dan kereta, ya. Ada juga orang yang tidak pakai kendaraan pribadi, ada yang pakai bis, di situ kendaraan umum. Ada juga orang yang punya dua-duanya, punya kendaraan pribadi, tapi kalau berangkat kerja itu dijemput pakai bis. Kalian pernah lihat? Biasanya orang-orang yang kerja di pabrik itu kalau berangkat atau pulang dijemput dengan angkutan bis. Bisnya milik pabrik, ya, dijemput. Seragamnya sama biasanya, nunggu di pinggir jalan. Itu nanti naik bis. Yang berangkat pulang naik bis. Paragraf ketiga. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan.
Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu asapnya membuat udara kotor. Ya itu kalau orang-orang pakai kendaraan pribadi semuanya, nggak ada yang mau kendaraan naik bis, nggak ada yang mau naik kendaraan umum, akhirnya macet. Karena setiap orang naik mobil sendiri-sendiri, setiap orang naik motor sendiri-sendiri, itu bisa macet. Dan asapnya juga tidak sehat. Paragraf terakhir. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum bis dan kereta. Tulisannya bus, tapi bacanya bis. Ya, kalau di kota itu lebih enak ya. Jadi bisnya, keretanya itu lebih teratur, ada jadwalnya, ada jamnya, jadi lebih enak. Kemudian yang perlu kalian isi informasi 1, 2, 3, 4 seperti biasa kalian tulis kalimat pertama dari setiap paragraf. Sudah bisa ya, tinggal nulis. Sudah Pak Hafiz tidak garis bawahi lagi. Cari sendiri kalimat pertamanya sampai titik. Ya ini yang keempat. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum sampai sini. Jadi di informasi keempat. Ya sesuai paragrafnya pas ada 4. Silahkan kalian tulis awal kalimat dari setiap paragraf seperti biasa. Selanjutnya kita menghitung keliling. Ada soal di halaman 202, kita kerjakan bersama-sama. Halaman 202. Itu ada soal nomor 1. Perhatikan. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Bingkai itu kayak di foto itu loh. Nih. Nah, ini adalah Ini adalah bingkai. Bingkainya itu adalah yang ini. Kayunya ya, kayunya ini adalah bingkai frame. Nah, berarti kalau ingin menghitung panjang kayu ini, berarti kita menghitung kelilingnya ya, muter. Kita lihat nomor 1 itu adalah panjangnya 25 cm. Panjangnya 25, lebarnya 20. Berarti sini 25, sini 20. Ditambahkan 25 20, 25, 20. Kalian tambahkan. Ditulis ya, penjumlahannya seperti ini. 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20. Kalian hitung sendiri jawabannya ya. Itu nomor 1. Nomor 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang. Lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Berarti sekali lagi kita ngitung keliling lagi, karena kita butuh tahu panjang kelilingnya untuk dipasangi karet. Nah, untuk yang nomor 2, panjangnya adalah 30 cm, lebarnya 15, 30 cm, 15. 30, 15, 30, 15. Nah, berarti kalian tulis juga seperti ini. Nah, Pak Hafiz mulai dari lebarnya dulu. 15 tambah 30 tambah 15 tambah 30. Ini 1 kali putaran. Ya, kalian tulis sendiri. Nomor 3 tulis sendiri ya, sudah bisa ya. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90, tingginya 230. Karena pintu berarti ngadeg seperti ini ya. Lebarnya 90, panjangnya 230, 90, 230. Kalian tambahkan. 90 tambah 230 tambah 90 tambah 230. Tulis sendiri, dijawab
sendiri. Sudah Pak Hafiz beri contohnya yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 4 juga kalian hitung sendiri. Tisu berbentuk persegi. Ya, kalau ini adalah persegi, bukan persegi panjang. Mana ya? Ada enggak ya? Bentar. Nah, ini persegi yang kemarin Pak Hafiz pakai. Persegi panjangnya 45 cm. 45, 45, 45, 45. Ada 4 ya. 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45. Persegi, bukan persegi panjang. Berarti sisinya panjangnya sama semua. Oke, itu nomor 4. Silakan kalian tulis, kalian hitung sendiri. Terus, oh ini sama, tentukan keliling bangun datar berikut. Kalau ini nggak ada ceritanya. Nah, langsung bangun datar, perhatikan. Ini sisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya, setiap sisi panjangnya 10 cm, berarti 10 cm semua. Panjangnya sama, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10-nya ada 5. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Berapa ini berarti? 50. Kalian isi sendiri. Nah, yang nomor 2 ternyata panjang sisinya 8 cm. Berarti sini 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ada berapa itu? 8-nya ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 8-nya ada 6. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 ya. Sesuai ini, panjang sisinya sama semua, 8 semua. Ya, nomor 3 kalian tulis sendiri sekarang ya. Sudah Pak Hafiz berikan contoh. 6, panjangnya 6, sisinya ada berapa ini kalian hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Berarti 8-nya 7 kali. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Panjang ini nanti sampai sini ya. Kalian tulis sendiri ya. Tinggal dihitung ininya ada berapa, garisnya, jumlah sisinya. Nomor 4 dan 5 juga sama, kalian hitung sendiri. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi, setiap sisi panjangnya 4. 4 tambah 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 4. Ya, ada 8 kali 4-nya ya. Panjang ini satu ini. Wow, ini berapa ini? Ya, yang teliti ini hampir bunder ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi. Setiap sisi panjangnya 4. Ya, 4 sampai 12. Panjang sekali nanti. 2 baris enggak apa-apa ya. 4 ada 12. Ya, kalian tulis sendiri, kalian hitung sendiri coba. Kelilingnya berapa ini ya? Coba kecil ini. Udah hampir bunder ya ini ya. 12 sisi. Oke, pembelajaran terakhir halaman 205 ada bacaan lagi, yuk kita baca. 205 pembelajaran terakhir di tema 7. Alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus. Seperti kemarin mobil ya. Pak Hafiz ada ambulan, damkar, ada mobil polisi, macam-macam. Nah, kita lihat ini paragraf pertama. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai kebutuhan. Paragraf 2. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Contohnya adalah mobil truk. Ini adalah mobil untuk mengangkut barang, ya, bukan untuk mengangkut penumpang. Ini kalau mengangkut penumpang, penumpangnya kepanasan karena ini bak terbuka. Paragraf 3. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine.
Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirena memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju. Itu adalah khusus mobil ambulan dan polisi. Ada mobil polisi yang pakai juga sirena ini loh. Yang bunyi loh. Kalau mobilnya jalan itu bisa bunyi. Lah itu mobil lain harus minggir karena dia sedang membawa pasien yang harus segera ditangani di rumah sakit. Kalau macet nanti pasiennya gawat ya. Makanya mobil ambulan juga boleh nabrak lampu merah. Boleh kalau memang darurat ya, ada yang harus segera diobati, boleh nabrak lampu merah. Tapi kalau kendaraan umum tidak boleh ya. Khusus ini ada sirenenya, ada juga Pak polisi yang pakai sirene ini. Terus alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat ya. Sama seperti ambulan dan mobil polisi, ternyata ini mobil damkar itu juga bisa dilengkapi dengan sirene ini. Lah, pokoknya yang darurat, yang gawat-gawat itu bisa dilengkapi dengan sirene supaya yang lain bisa minggir dulu ya. Kalau ada mobil ini lewat, tolong minggir dulu karena biasanya keadaannya sedang darurat, gawat. Ya. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah, ya. Itu tadi alat transportasi khusus. Ada ambulan, ada damkar, ada truk, macam-macam ya. Terakhir di tema 7 halaman 210 kita akan kembali menghitung keliling, masih menghitung keliling. Keliling ambulan, ternyata mobil ambulannya panjangnya 160, lebarnya 80. 160, 80. Berarti yang bawah panjangnya adalah 160, sebelah sini panjangnya adalah 80. Tinggal kalian tambahkan 160 tambah 80 tambah 160 tambah 80. Berapa? Kalian hitung ya. Selanjutnya yang bawahnya Pak Hafiz beri ukuran sendiri. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk, berarti yang lebih kecil. Panjangnya tak buat 100, yang nomor 1 panjangnya tak buat 100, lebarnya tak buat 50. Berarti kelilingnya adalah 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50. 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50. Kalian hitung sendiri. Hasilnya adalah CM sini ya, titik-titik CM berapa ini. Nah, satu lagi kita buat lebih kecil lagi. Panjangnya cuma 80, lebarnya adalah 40. Berarti berapa ini? 80 tambah 40 tambah 80 tambah 40. Kalian tulis sendiri. 80 40 tambah 80 tambah 40. Berapa? Kalian hitung sendiri ya. Kelilingnya. Itu tadi adalah menghitung keliling. Ternyata di tema 7 terakhir kalian belajar tentang alat transportasi dan juga menghitung keliling bangun datar ya. Oke, selamat mengerjakan. Banyak yang harus kalian isi tadi. Menghitung ya, banyak yang harus kalian hitung. Bisa dihitung dengan bertingkat ya, penjumlahan bertingkat karena keliling ditambahkan muter sampai 1 putaran ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.